Kembali lagi di channel YouTube KKN IKDR 29 IAIN Kudus. Bersama saya Dina Faila Sufa NIM 17101100342. Sebelum kita lanjut ke video yang selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton dan selamat belajar. Kamu bantu-bantu, sekalian belajar. Belajar apa? Belajar masak. Neng gak hobi masak. Neng, Apa? Bapak lagi ngomong. Coba kamu lihat ke Bapak. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Dari cuplikan video tadi dapat disimpulkan, sudah pantaskah sikap tersebut mencerminkan tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak materi adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, kata adab bergaul dengan orang yang lebih tua dapat kita ambil dua kata, adab dan orang tua. Nah, yang pertama, adab sendiri itu berartikan norma atau aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan agama, khususnya agama Islam. Nah, yang kedua adalah orang tua. Orang tua dapat diartikan sebagai orang yang lebih tua usianya dari kita atau dipandang tua dan lebih berpengalaman. Nah, dapat kita simpulkan pengertian dari adab bergaul dengan orang yang lebih tua adalah aturan atau sopan santun saat kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, berikut tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, berlaku sopan. Kedua, berkata santun. Ketiga, menolak perintah yang buruk dengan halus. Keempat, menghormati dengan ikhlas. Kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. Keenam, tidak terlalu banyak bercanda. Ketujuh, memanggilnya dengan panggilan terhormat. Dan yang terakhir, nomor 8, lebih dulu mengucapkan salam, menyapa, atau berjabat tangan. Berlaku sopan. Saat kita berada bersama orang yang lebih tua dari kita, hendaknya kita selalu mengutamakan sikap sopan. Nah, selanjutnya berkata santun. Berkata santun, kita saat berada bersama orang yang lebih tua, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, selanjutnya menolak secara halus perintah yang jelek. Nah, menolak secara halus itu berarti kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar supaya kita tidak menyakiti hati
orang yang lebih tua. Nah, misalkan dengan kata-kata seperti ini. Seperti ini ya. Maaf Pak, itu adalah suatu hal yang dilarang oleh agama kita. Saya tidak bisa melakukannya. Nah, itu tadi adalah suatu contoh menolak dengan kata-kata yang halus. Selanjutnya, yang keempat, menghormati dengan ikhlas. Nah, kita menghormati orang yang lebih tua atau seseorang itu harus dengan ikhlas semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mendahulukan orang yang lebih tua. Saya misalkan saat kita berada di tempat umum, di kendaraan bus, kita mendapatkan satu bangku. Nah, kita melihat ada orang yang lebih tua dari kita berdiri. Nah, alangkah baiknya kita bertukar posisi dengan orang yang lebih tua tersebut untuk menghormati. Selanjutnya, tidak terlalu banyak bercanda. Nah, tujuannya saat kita tidak terlalu banyak bercanda adalah kita secara tidak sadar kalau banyak bercanda, kita justru malah bisa menyakiti hati orang yang lebih tua dari kita, karena kita tidak tahu seseorang itu berpikir seperti apa tentang percakapan kita. Nah, selanjutnya memanggilnya dengan panggilan yang terhormat. Misalkan tadi Bapak, Ibu, Tante, Om, Dokter, Ustadz, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sudah umum ya, sudah kita praktekkan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah lebih dulu mengucapkan salam, menyapa, dan berjabat tangan. Nah, kita dianjurkan lebih dulu karena kita yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya kita membahas tentang larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, larangannya ada dua, yaitu yang pertama melawan atau durhaka. Nah, yang kedua adalah arogan. Berikut adalah hadis tentang melawan atau durhaka kepada orang yang lebih tua. An Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain rawahul Tirmidzi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu di dalam keridhaan orang tua dan kemarahan Allah itu di dalam kemarahan orang tua. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Dapat disimpulkan pada hadis tersebut bukan saja terdapat himbauan untuk berbakti kepada orang tua, tapi juga seruan untuk mendapatkan kerelaan mereka berdua, kedudukan orang tua nomor 2 setelah Allah SWT. Allah tidak rela dengan kita kecuali setelah orang tua kita ridho dengan kita, yaitu dengan cara mengabdi kepada beliau berdua. Nah, selanjutnya berikut adalah dalil Al-Quran mengenai larangan arogan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dari materi yang telah kita pelajari, menyimpulkan video yang kita putar di awal tadi adalah larangan adab bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.